Assalamualaikum, hai kak. Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat kabeh. Always stay safe, dan yang terpenting stay healthy dan stay tune bareng Cak Odas. Kita bahas lagi film dari Cina, judulnya The Sniper. Seperti biasa, yang suka filmnya bisa subscribe. Yuk kita ke filmnya. Nah, di awal film dilihatkan dua orang sniper sedang dalam tugas misi rahasia memata-matai sebuah rumah yang dianggap sebagai markas penjahat. Di saat yang sama, ada dua orang anggota polisi juga sedang mengintai rumah tersebut. Dia adalah Oji dan seorang rekannya. Rekannya ditugaskan untuk berjaga di belakang rumah, sementara Oji akan menyergap dari arah depan. Tapi secara nggak sengaja, dia nginjek sesuatu yang nimbulin suara, sehingga membuat Oji langsung mengambil tindakan cepat masuk ke rumah kawanan penjahat itu. Melihat kondisi polisi yang terdesak, para sniper elit bergerak masuk ke dalam rumah membantu polisi itu. Sniper yang bernama Ming dan satunya bernama Chan berhasil menembak mati seorang penjahat, begitupun dengan Chan. Kini Ming berada di dekat Oji sambil mengarahkan senjata ke arah masing-masing penjahat. Yang tersisa dua orang lagi, dan akhirnya mereka berhasil ngalahin penjahat itu. Ming yang merupakan seorang komandan melihat Oji memiliki bakat seorang sniper, sehingga ia memiliki keberanian menembak mati seorang penjahat. Nggak ingin nyanyiakan potensi yang dimiliki Oji, Ming pun ngajak Oji masuk ke dalam tim pasukan khusus sniper. Yang ada di sini menjalani beberapa tahap seleksi sebelum benar-benar diterima sebagai anggota tim sniper. Oji yang jalani uji tesnya, dia diminta untuk mengukur jarak antara posisi tubuhnya ke bangunan yang ada di kejauhan. Dengan kemampuan analisa dan kalkulasi yang dimilikinya, dia mampu melewati ujian itu dengan jawaban yang tepat. Dia pun secara resmi diterima sebagai anggota tim sniper. Para sniper kini menjalani uji keahlian menembak pada jarak 400 meter dengan target sebuah koin yang ditancapkan pada sebuah apel. Oji dan Chan sedang mengamati papan juara sniper terbaik setiap tahunnya. Oji kagum melihat penyandang predikat terbaik secara berturut-turut selama 4 tahun yang bernama Ajing. Namun ternyata Ajing memiliki masalah dan terpaksa harus dipenjara beberapa tahun yang lalu. Scene pindah di mana Ajing sudah benar-benar bebas dari penjara dan dijemput sama Chan. Lalu kemudian mereka makan ditraktir sama Chan. Kemudian ngantar si Ajing pulang. Setelah itu Ajing lalu masuk ke apartemennya. Setelah sampai, ia pun disambut oleh istrinya dengan perasaan haru karena telah lama nunggu Ajing bebas. Scene pindah di mana Ajing menuju ke sebuah tempat yang mana itu adalah pasar ikan yang juga digunakan sebagai tempat jual beli senjata secara ilegal. Di sanalah Ajing dapatin kembali senjata snipernya. Di sisi lain, seorang kriminal juga telah bebas. Hari itu ia dijemput oleh saudaranya dan ditraktir makan sambil ngobrol membicarakan suatu rencana. Dan ternyata Ajing juga sedang ada di sana ngedenger rencana mereka berdua yang katanya akan membantu saudara mereka untuk kabur ketika akan dipindahkan ke penjara lain. Lalu Ajing pun mulai membenahi semua perlengkapan dan persenjataannya sebagai seorang sniper. Lalu mengirimkan pesan kepada Ming untuk bersiap siaga di lokasi dan waktu yang ditentukan lewat handphone. Ming segera mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar aja sebuah kecelakaan terjadi yang memang udah direncanakan oleh dua kriminal tadi, melibatkan mobil tahanan yang sedang membawa seorang napi.
Akhirnya terjadi tembak-tembakan antara polisi dan kelompok penjahat. Tapi nggak disangka, dari atas gedung Ajing melepaskan tembakan yang nyasar sejumlah polisi yang sedang adu tembak dengan kelompok penjahat. Tentu Ming kaget dengan kejadian tersebut. Ia tahu banget bahwa itu ulah si Ajing. Mereka berdua lalu membebaskan saudaranya yang jadi napi itu. Dan sepertinya Ajing sangat-sangat membenci Ming. Malam harinya di sebuah bar, Oji sedang menunjukkan kebolehannya yang mampu menembakkan anak panah ke papan target dengan hasil nyaris sempurna. Kemudian seseorang memancing perhatian Oji dengan memberi kode yang tentunya hanya seorang sniper khusus yang mengerti hal itu. Yang ternyata Oji akhirnya bertemu dengan Ajing. Ajing menunjukkan kebolehannya dalam menembak anak panah dengan tepat dan cepat. Kemudian Oji terpukau dengan hal tersebut, lalu dia berusaha meniru teknik pernafasan yang dimiliki Ajing. Dengan bangga, Oji terus menggunakan rahasia tersebut, tapi akhirnya tindakan Oji diketahui oleh Ming. Saat sesi latihan, Ming memperingatkan Oji mengenai teknik yang ia gunakan saat menembak ternyata memiliki akibat yang sangat fatal. Katanya kalau nahan nafas saat nembak ngebuat jantung dan sistem saraf nggak stabil. Scene pindah di konferensi pers pihak kepolisian bersamaan dengan pasukan elit sniper yang berjanji akan segera nyelesain kasus pembebasan Ye Tao, yaitu seorang elit mafia atau bosnya yang tadi dibebasin oleh para penjahat, nyebabin banyaknya korban jiwa. Kemudian Oji diceritakan oleh Chan kejadian 4 tahun yang lalu yang terjadi sebuah perampokan bersenjata di sebuah bank yang pelakunya adalah Ye Tao. Ye Tao menyandra ahli waris bank dengan memegang granat di tangannya. Di sana ada petugas sniper, yaitu Ming dan Ajing. Namun karena gegabah, Ajing nggak nuruti perintah. Dia langsung nembak ke arah Ye Tao, namun meleset dan malah nembak ahli waris itu atau sandranya. Di dalam pengadilan, Ajing memberikan pendapat bahwa Ye Tao akan segera meledakkan granatnya. Namun pendapat itu dibantah oleh Ming. Dan itu yang membuat Ajing dipenjara 4 tahun. Dari situ Ajing benci Ming banget. Di tempat lain, Ye Tao dan kedua saudaranya sedang rencanain lagi tindakan kriminal. Mereka akan meledakkan sebuah gedung, namun mereka terkendala dengan jarak kantor polisi yang cukup dekat. Secara tiba-tiba, Ajing datang lagi nawarin bantuan. Dan akhirnya Ajing diterima bergabung oleh Ye Tao. Next scene, Ming dan Chan bertemu di suatu tempat membicarakan hal tentang Ajing. Ia pun berencana mengumpulkan bukti untuk menangkap Ajing lagi karena udah banyak melukai petugas saat membantu membebaskan Ye Tao. Keesokan harinya, Ming ngikutin Ajing yang sedang masuk ke apartemennya. Tapi secara bersamaan, Ye Tao dan anak buahnya juga sedang ngintai Ajing. Hingga tiba di saat momen yang nggak sengaja, Ming nyelenap masuk ke dalam lift. Yang ternyata di dalam lift itu sudah ada Ye Tao dan kedua anak buahnya. Mereka bertiga lalu saling memberi kode karena tahu kalau Ming itu polisi. Begitupun dengan Ming yang sudah bersiap menembak. Mereka pun saling tembak-menembak ada di sini. Hingga akhirnya nyadarin Ajing dan ngundang perhatian polisi di sekitar. Ajing memberi tembakan melindungi mereka bertiga. Hingga akhirnya Ajing harus berhadapan dengan Ming. Namun Ajing berhasil lolos dari sergapan Ming. Kejar-kejaran pun terjadi hingga Ajing memutuskan untuk melompat. Pada saat itu si Ming megang tangan si Ajing, tapi akhirnya dilepasin, jatuhlah si Ajing. Ketika Ming turun melihat kondisi Ajing, rupanya Ajing udah ngilang karena diselamatkan sama Ye Tao. Tapi salah satu anak buah Ye Tao masih terjebak di dalam apartemen. Ia gunain pistol yang dimilikinya untuk nyandra semua orang yang ada di ruangan tersebut.
Gak lama, polisi dan tim sniper tiba di lokasi. Ming memberikan formasi dan nyuruh Oji sebagai pendukung. Skuad penyerang dan tim sniper sedang membidiknya. Namun dari keempat tim sniper, gak satu pun nemuin celah untuk ngebidik target. Hal itu disebabkan karena para tawanan terlalu banyak, sehingga ngalangi tim sniper. Secara tiba-tiba Oji ngelaporin bahwa dirinya dapat celah untuk ngelumpuhin tersangka. Kemudian Ming segera menginstruksikan untuk segera nembak mati tersangka dengan one shot. Setelah membidik dengan penuh keyakinan, ia pun nembak. Dan peluru berhasil melewatin celah baling-baling kipas, namun ternyata nyasar ke tangan pelaku. Ming marah karena Oji tidak menjalankan perintah dengan baik. Tapi alasannya bahwa ia sengaja membiarkan tersangka hidup supaya polisi lebih mudah ngusut kasus itu. Namun Ming tetap mendebatnya bahwa seorang sniper harus ngejalanin tugasnya dengan satu peluru untuk satu musuh. Pada keesokan harinya, Chan yang hendak pulang tiba-tiba dicekik dan dilumpuhkan oleh Ajing yang bersembunyi pada jok belakang mobilnya. Rupanya Ajing membawa Chan ke apartemennya dan diikat di sebuah kursi. Karena Ajing sudah depresi dan mengalami gangguan jiwa, yang mana ternyata istri Ajing udah tewas 4 tahun lalu. Tapi Ajing masih nganggap dirinya masih ada dan berhalusinasi. Namun Ajing membantahnya. Hingga dia nggak sadarin diri nembak ke segala arah dan ngebuat Chan ketembak dan mati. Keesokan harinya, rencana Yahtao pun dijalankan. Mereka memantau beberapa mobil polisi yang sedang membawa bahan peledak dari bawah jalan layang. Ajing nembak mobil tersebut dengan senapannya. Kemudian dia menelpon kepada kepolisian meminta agar Ming dan seluruh anggota tim sniper diturunkan untuk nemuin dia di suatu tempat. Nggak lama kemudian tibalah Yahtao dan saudaranya di sebuah tempat dengan mengendarai mobil polisi yang mengangkut bahan peledak. Setelah turun dari mobil, seorang polisi tawanan turun dan memberikan pesan yang diberikan oleh Ajing kepada Yahtao. Dia menentang Yahtao untuk menghindar menyelamatkan diri dari bidikannya. Kemudian Yahtao berlindung di balik tubuh tawanannya. Mereka pun berjalan selangkah demi selangkah untuk keluar dari ruangan itu. Namun pada saat Yahtao hendak menunduk, Ajing menembak dan pelurunya melesat menembus kepala Yahtao. Yahtao pun mati di sini. Kemudian di waktu yang singkat, tim polisi penyerang pun berdatangan dan sepertinya mereka hanya datang untuk nganterin nyawa, dikarenakan posisi Ajing itu menguntungin banget. Dan para tim polisi itu semuanya terluka di tempat bersama tim medis yang mereka bawa. Kemudian Ming memerintahkan para sniper terbaiknya untuk turun langsung menghajar si Ajing. Saat sampai di lokasi, semua sniper mencari posisi di mana Ajing sedang bersembunyi. Kemudian salah satu dari mereka melihat senjata dan menembaki target tersebut. Sesaat langsung Ming nyuruh petugasnya untuk berpindah posisi karena itu jebakan. Tiba-tiba Ajing muncul dan nembakin dua anggota Ming. Ming yang sudah tahu posisi Ajing langsung ngebidiknya. Akhirnya mereka saling tembak. Ming dan Ajing pun terluka. Kemudian satu orang petugas sniper pun kembali ditembak mati oleh Ajing. Sekarang cuma tinggal dua orang yaitu Oji dan Ming. Kemudian Ajing ngeluarin kaliber 50-nya dan nembaki Oji dengan senjata beratnya. Ming yang udah mengetahui kelemahan Ajing langsung memberitahu Oji. Dan untuk ngelancarin aksinya, Ming mengalihkan perhatian Ajing dengan mengorbankan nyawanya. Melihat hal itu, Oji langsung memutuskan untuk menembak Ajing yang saat itu udah kehilangan fokus dan akurasinya. Tertembaklah si Ajing dan Ajing pun mati oleh Oji.
Namun sayangnya nyawa Ming nggak dapat tertolong, dia pun mati juga. Scene pindah di mana Oji mendapatkan predikat sebagai sniper terbaik dan memperoleh prestasi yang cukup gemilang. Setelah itu filmnya selesai. Oke Kak, sampai di sini dulu update film kali ini. Sampai ketemu di film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.